Implementasi sistem basis data quant pada sektor pendidikan. Penulis Ika Nuril Abidah, Mufti Ali Hamdani, Yusuf Amrozi. Hasil dan bahasan pengertian cloud computing adalah secara sederhana salah satu untuk mengakses data dan aplikasi yang kita miliki dari manapun dengan menggunakan jaringan internet. Dalam artian, merupakan layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses pengguna melalui piranti ataupun didukung dengan jaringan internet. Cloud computing secara ilmiah berarti sebuah mekanisme yang mengizinkan penggunanya untuk dapat menyewa sumber daya teknologi informasi seperti software, processing power, storage, dan sumber lainnya. Cloud Development Models. Yang pertama adalah Manufacturing Organization has. Yang kedua, Manufacturing Organization Combination of Development Model, Manufacturing Organization. Selanjutnya, implementasi cloud computing di sektor pendidikan. Konsep ini menunjukkan bahwa teknologi cloud computing dapat menjadi evaluasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mutu informasi, serta dapat mendukung seluruh kegiatan pada institusi perguruan tinggi maupun organisasi dengan lebih stabil dan terkontrol dengan lebih baik. Kendala teknis mengenai infrastruktur teknologi komputasi tersebut yaitu masih terbatasnya akses internet di beberapa wilayah di Indonesia, baik broadband maupun dial-up. Keterbatasan akses internet di sejumlah daerah menyebabkan teknologi ini tidak banyak dapat digunakan secara luas. Manfaat cloud computing di sektor pendidikan. Di dalam dunia pendidikan mempunyai peran penting terutama dalam aktivitas akademik. Manfaat yang dapat didapat apabila cloud computing diterapkan di dunia pendidikan diantaranya aksesibilitas, yaitu data dapat diakses kapanpun dimanapun selama terhubung dengan jaringan internet. Skalabilitas, yaitu cloud computing dapat menambah kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan seperti hard disk atau semacamnya. Selanjutnya, memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya ikut merasakan langsung manfaat cloud computing ini. Contohnya di lingkungan universitas seperti mahasiswa, dosen, staf IT, staf administrasi, hingga jajaran direksi universitas. Ini adalah beberapa contoh layanan cloud computing yang digunakan di universitas. Simpulannya adalah penggunaan teknologi berbasis cloud computing di sekitar pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan wawasan yang lebih mengenai cloud computing bagi dosen dan mahasiswa, terutama bagi lembaga pendidikan, diantaranya ketersediaan yang tinggi, kapasitas penyimpanan yang besar, aksesibilitas yang baik, keamanan data yang terjamin, stabilitas dan sistem yang handal dan hemat biaya operasional. Selanjutnya, komputasi awan atau cloud computing perpustakaan pertanian. Penulis Ahmad Syaihu. Model penyebaran komputasi awan menurut NIST terdiri dari 4 model. Main Gen Grade 29 yaitu private cloud, swasta awan. Infrastruktur awan yang semata-mata dioperasikan bagi suatu organisasi. Ini mungkin dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada
pada on-premise atau off-premise. Yang kedua, community cloud. Masyarakat awan infrastruktur awan digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang telah berbagi corners. Yang ketiga, public cloud. Infrastruktur awan yang dibuat tersedia untuk umum atau kelompok industri besar dan memiliki sebutan organisasi yang menjual layanan cloud. Yang keempat ada hybrid cloud, merupakan komposisi dari dua atau lebih awan swasta, komunikasi atau publik yang masih entitas unik namun terikat bersama oleh standar kepemilikan teknologi. Konsep cloud computing pustaka. Teknologi cloud computing tidak serta-merta diterapkan begitu saja di perpustakaan. Penerapannya membutuhkan suatu perencanaan yang jelas dan matang jika konsep teknologi tersebut akan diadopsi. Sebagai penyedia informasi bagi pengguna di lingkungan Kementerian Pertanian, maka dukungan infrastruktur yang sangat kuat diperlukan. Pustaka dapat melakukan penyewaan jaringan untuk akses internet. Kesimpulannya yaitu memiliki potensi yang cukup besar dalam menerapkan teknologi cloud computing di masa yang akan datang. Dengan ketersediaannya dan terintegrasinya, potensi-potensi yang dimiliki pustaka mulai dari tupoksi jaringan antar lembaga lingkungan Kementan, sumber daya informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia tentunya dapat meningkatkan kekuatan dalam penerapan. Selanjutnya, cloud computing teori implementasinya di dalam dunia bisnis dan pemasaran. Penulis Sudaryono Diah Aryani Iriatias Ningrum. Pembahasan di dalamnya menggunakan internet-based service untuk mensupport bisnis proses. Tantangan bisnis era teknologi informasi, e-commerce. Internet saat ini sudah umum digunakan oleh dunia usaha di dalam mencari internet informasi dagang, promosi dagang, hubungan kontrak dagang secara internasional ke seluruh dunia. Menggunakan e-commerce yang dapat diakses internet merupakan satu usaha yang unik karena dengan menggunakan satu media perusahaan dapat melakukan bisnis atau usaha baik dengan sesama perusahaan atau proses bisnis langsung antara konsumen dengan penjual. Kelebihan cloud computing dalam bisnis yaitu penggunaan ini sangat banyak, mulai dari kemudahan akses di mana aplikasi dapat diakses kapanpun dimanapun jika terhubung dengan internet. Salah satu kelebihan cloud computing adalah sangat cepat dideploy, sehingga cepat berarti instan untuk diimplementasi. Kesimpulannya yaitu
Bukan berarti pembisnis dan pemasar langsung harus berpindah saat ini juga. Pada kenyataannya, cloud computing bukanlah untuk semua orang. Masih tetap terdapat jenis-jenis layanan yang harus dilakukan secara on-premise, walaupun terdapat juga layanan yang menjadi sangat efisien bila dilakukan dengan cloud computing. Selanjutnya, analisis tren teknologi cloud computing dalam e-business dan e-commerce untuk optimasi operasional. Penulis Sigit Kurniawan, Daru Ruseno, Diki Irfansyah, Gunawan Santoso. Metode penelitian. Metode ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara terhadap pelaku industri e-business dan e-commerce. Data analisis melalui pendekatan tematik ini untuk mengidentifikasi pola, tren, serta implikasi dan penggunaan cloud computing. Hasil pembahasannya, tren cloud computing dan e-business, e-commerce. Teknologi cloud computing telah mengalami perkembangan pesat dengan munculnya berbagai model layanan seperti EaaS, PaaS, dan IaaS. Jadi memberikan solusi skalabilitas tanpa infrastruktur besar, meningkatkan keamanan dengan sistem enkripsi atau autentifikasi yang canggih, dan meningkatkan kecepatan akses data dan analitik real time. Kesimpulannya yaitu menjadi fondasi utama dan transformasi digital e-business dan e-commerce. Keunggulannya dalam efisiensi, fleksibilitas, serta stabilitas menjadikan pilihan utama bagi perusahaan yang ingin beradaptasi dengan di era digital ini. Peran cloud computing dalam meningkatkan efisiensi sistem informasi di perusahaan. Penulis Lintang Aprilia, Maisyaro Febiana, Salsa Sabrina Pungkasari. Metode penelitian. 1. Pendekatan dengan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka library research untuk menganalisis peran cloud computing dan dalam meningkatkan efisiensi sistem informasi perusahaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks teknologi informasi dan transformasi digital. Yang kedua, data dan teknik pengolahan data. Yang ketiga ada model penelitian, definisi operasi variabel, metode analis data, pertimbangan etis. Jadi hasil batasan penelitian yaitu yang bergantung pada data sekunder tanpa observasi langsung, fokus temporal 2020-24. Analisis umum tanpa fokus mendalam pada sektor industri spesifik dan menggambarkan nuansa konseptual. Hasil dan pembahasan dari berbagai studi pustaka yang dikumpulkan menunjukkan bahwa penerapan cloud computing memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Selain itu, manfaat utama yang ditemukan adalah pengurangan biaya operasional dan substansial. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gela dan Prasetya menunjukkan bahwa adopsi cloud computing dapat mengurangi total biaya kepemilikan. Kesimpulan dan saran. Utama dalam transformasi sistem informasi perusahaan meningkatkan peningkatan efisiensi operasional, fleksibilitas, dan pengurangan biaya infrastruktur TI.
menunjukkan bahwa teknologi cloud berkontribusi signifikan terhadap optimasi sumber daya perusahaan melalui model layanan berbasis sistem menggunakan skala ekonomi dan optimasi yang lebih baik. Tinjauan sistematis implementasi cloud computing terhadap keamanan layanan publik. Penulis Endang Suhendar. Metode penelitian menggunakan sistematik literatur review atau SLR dimungkinkan untuk melaksanakan secara sistematis, dan jurnal menggunakan salah satu dari beberapa proses melibatkan penerapan peraturan tertentu yang ditentukan. Hasil dan pembahasan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teknik yang digunakan yaitu menampilkan data pada dashboard menggunakan data log Honeyp kampus ANW yang terhubung ke IHP menghasilkan hasil yang sesuai dengan tugas. Kesimpulannya yaitu banyak orang berusaha untuk memahaminya, namun memiliki banyak waktu untuk mengimplementasikan di cloud computing untuk bertukar data karena didasarkan pada SLR yang dihasilkan dari dua database yang dihasilkan. Metodologi ini untuk tinjauan sistematis dapat menghasilkan ide untuk proses penelitian yang belum dilakukan oleh akademisi dan dapat berkontribusi pada bidang pengetahuan yang baru berkembang. Analisis pengaruh implementasi cloud computing dalam akuntansi syariah. Penulis Alvin Hoiri, Muhammad Mukmin, Fauzan Liwangga, Agus Arwani. Landasan teori cloud computing dalam konteks akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai teknologi berbasis internet yang menyediakan layanan penyimpanan, pengolahan, dan akses data keuangan secara terintegrasi dan real time. Proses akuntansi syariah menjadi lebih efisien dan efektif karena memungkinkan kolaborasi antar pihak yang terlibat, misalnya akuntan, auditor, dan pemilik bisnis. Kelebihan lainnya dalam kemudahan akses. Dengan cloud accounting, pengguna bisa mengakses informasi akuntansi melalui perangkat apapun yang terkoneksi ke internet. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal, buku, dokumen, arsip, serta berbagai jenis referensi lainnya. Hasil dan pembahasan. Akuntansi syariah menekankan tanggung jawab normal kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia serta mendukung distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan infak sebagai hal sepertinya dalam musyawarah. Prinsip Nabi Allah mencerminkan nilai-nilai Islam yang universal dan menjadi dasar pembeda dengan akuntansi konvensional. Penerapan cloud computing dalam akuntansi syariah yaitu tujuan utama untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kesimpulannya bahwa penerapan cloud computing memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional akuntansi syariah, terutama dalam hal pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menyimpan data secara digital di server terpusat yang dapat diakses secara real time, sehingga meningkatkan transparansi, akurasi,
dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Penerapan komputasi awan di dalam bidang industri manufaktur. Hasil pembahasan merupakan bentuk online dari grid computing yang merupakan penerapan konsep komputasi terdistribusi yang lebih diarah pada jaringan internet. Hal ini merupakan istilah untuk umum segala sesuatu yang melibatkan jasa terhost melalui internet. Manfaat komputasi awan pada industri: fleksibilitas ekonomi, skalabilitas, reliabilitas, keamanan, kolaborasi, mobile accessibility. Kekurangan penggunaan komputasi awan: ketergantungan pada jaringan internet, di mana pengguna harus memiliki internet yang mengakses keamanan data yang dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, biaya jangka panjang komputasi sistem. Kesimpulannya, sebagai model layanan berbasis internet memberikan akses yang cepat dan berbagai sumber, dan manfaatnya dalam konteks industri manufaktur mencakup optimalisasi proses produksi, efisiensi operasional, peningkatan kualitas produk, inovasi produk, efisiensi energi, dan perbaikan manajemen rantai pasok. Pusat data privat virtual pemerintahan berbasis komputasi awan: Wahyu Seto Prabowo, Muhammad Hanif Muslim, Syambudi Irianto. Keuntungan cloud computing: hasil penelitiannya yaitu membutuhkan perubahan paradigma dari TIK yang merupakan investasi menjadi TIK yang didefinisikan sebagai sebuah layanan gundra. Langkah strategi untuk mengawal transformasi menuju TIK berbasis cloud membutuhkan kerangka kerja yang matang. Metode penelitiannya yaitu mengkaji kesiapan dan kemungkinan adopsi teknologi computing. Selanjutnya, penerapan cloud computing untuk keamanan logistik. Arya Kevin Timothy Sembayang, Irawan Afrianto. Metode yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah melakukan seleksi literatur, di mana peneliti mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang seperti pengumpulan data, analisis data, hasil. Di dalam sistem cloud computing, hasil enkripsi agar lebih aman dari serangan perentasan dan kebocoran data. Enkripsi adalah proses konversi data ke dalam kode yang hanya dapat dibaca oleh penerima. Kesimpulannya, di dalam dunia industri logistik, keamanan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keadaan dan keberlangsungan bisnis. Penggunaan teknologi cloud juga menjadi solusi yang potensial untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional. Implementasi sistem basis data cloud computing pada sektor pendidikan. Ika Nuril Abidah, Nufti Ali Hamdani, Yusuf Amrosi.